a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Jeng jeng jeng, lagi kalau bang. Hai. Halo Mbak, dulu Pak. Iya, makasih ya. Maaf ya minggu lama. Iya Pak. Halo Kak, apa kabar? Perkenalkan aku Anasya. Gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, nama saya Andi Kak. Kabar hari ini baik kok Kak. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, Kakak Adi ya tadi ya. Kak Andi, kalau aku boleh tahu kesininya naik apa Kak? Hari ini saya kesininya naik motor Kak. Naik motor. Jauh nggak dari rumah ke sini? Lumayan sih Kak, lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Kesini sendiri aja? Sendiri Kak. Oke, kalau gitu sebelumnya aku saya minta maaf ya, kita ngelakuin konseling ini di ruang terbuka. Sebelumnya kira-kira kakak keberatan atau enggak? Enggak kok Kak. Berarti aman ya? Aman. Oke, kalau gitu di pertemuan pertama ini saya ingin tanya nih, sebelumnya kira-kira kakak tuh pernah ngelakuin konseling atau belum? Untuk saat ini belum Kak. Berarti ini yang pertama ya? Benar Kak. Oke, kalau gitu kira-kira kakak tahu nggak konseling tuh kayak gimana sih? Yang saya tahu itu konseling itu tentang masalah yang ada di dalam diri saya Kak. Nah, betul sekali. Kalau gitu berarti singkatnya kamu udah tahu ya, di sini kita akan ngelakuin konseling. Kamu boleh cerita tentang apapun, kamu ada masalah atau apapun kamu bisa cerita ke saya gitu ya. Tapi Kak Andi jangan khawatir kalau misalkan Kak Andi takut, tapi nanti kalau aku cerita semuanya kakak bakalan bocor, bakalan ngomong kemana-mana. Enggak kok, tenang aja kalau misalkan kamu ada pikiran kayak gitu. Di sini saya benar-benar berkomitmen untuk nggak bercerita ke orang lain. Jadi kayak kamu bercerita ke aku, hanya aku yang tahu ya, hanya antara kita. Jadi saya harap kamu bisa bercerita tentang apapun yang ada di dalam diri kamu ya. Kamu punya masalah apa boleh diceritakan ke saya. Saya berharap kamu bisa terbuka di sesi konseling ini ya. Baik Kak. Nah, kamu belum pernah melakukan konseling sama sekali ya. Saya ingin menginformasikan sedikit, untuk hari ini kemungkinan saya hanya memiliki waktu 30-35 menit ke depan karena sepertinya habis ini saya ada kegiatan. Mungkin Andi juga habis ini ada kegiatan. Apakah dengan waktu tersebut Andi keberatan atau boleh cerita hari ini? Saya bersedia Kak untuk bercerita hari ini. Oke, tapi tenang aja ya Andi, kalau ternyata dalam waktu 35 menit ke depan masih banyak hal yang mengganjal dalam diri Andi, kita bisa membuat sesi berikutnya ya Andi ya. Baik Kak. Oke, kalau gitu sesi hari ini kita mulai ya. Di pertemuan pertama ini kira-kira apa yang Kak Andi pengen ceritain? Jadi gini Kak, saya tuh bingung. Sekarang saya lagi bekerja, cuman saya mau banget kuliah, tapi takutnya keluarga saya terganggu. Cuman kalau saya nggak ngambil kuliah, nanti saya takutnya nyesel Kak di masa depan nanti kalau saya nggak ngambil kuliah. Oh ya, saya paham. Berarti kamu saat ini tuh lagi bingung di ambang dua pilihan ya, harus tetap fokus bekerja atau kamu mau tetap melanjutkan pendidikan kamu, kerja sambil kuliah ya.
Iya kak, benar. Sebenarnya saya bisa cukup memahami kamu nih, bahwa berada di posisi ini pasti kamu ngerasa bingung atau bahkan merasa tertekan dengan pilihan tersebut. Di satu sisi kamu tetap pengen menjalankan kamu sebagai pekerja, tetap fokus bekerja, tapi satu sisi lagi kamu memikirkan masa depan kamu, yang bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Iya kak, saya juga sering sekali memikirkan gimana ya kalau saya bekerja sambil kuliah kak. Tapi kalau boleh saya tahu nih, memangnya kamu bekerja apa sih saat ini? Untuk saat ini saya bekerja sebagai sales kak. Oh, sales. Setahu saya sih ya, sales berarti jam kerjanya 8 jam ya? Bener kak. Kalau saya boleh tahu, saat ini itu kamu di tempat kerjanya shift atau bagaimana? Kalau untuk jam kerja sih saya shift-shiftan kak dengan teman saya. Shiftnya kira-kira tetap kamu pagi terus atau siang terus atau bagaimana? Enggak sih kak, setiap minggu kita bergantian, kadang pagi kadang siang. Oh, berarti jam kerjanya juga belum pasti ya kan? Benar kak. Jadi kadang siang juga. Kalau aku boleh tahu nih, memang ketakutan terbesar apa sih yang kamu rasain kalau misalkan kamu ingin mencoba kuliah kamu, bekerja sambil kuliah? Saya takut nih kak kalau saya bekerja sambil kuliah itu saya nggak bisa memanage waktu. Takutnya ketika saya bekerja sambil kuliah saya sudah kelelahan duluan ketika saya sehabis pulang kerja. Terus takut juga ketika ada tugas kuliah yang nggak bisa saya selesaikan dengan tepat kak nantinya, seperti itu. Oh, berarti permasalahan yang paling besar kamu takutin, kamu takut kalau kamu nggak bisa membagi waktunya ke depannya ya? Iya kak, benar kak. Oh iya, saya paham. Berarti ketika kita lagi membicarakan antara bekerja dan kuliah, berarti sebenarnya ada perasaan di diri kamu tuh yang masih takut dan ragu buat ngelakuin hal tersebut ya? Iya kak, saya takut banget kak, saya nggak bisa ngejalanin itu. Tapi memangnya yang ada di pikiran kamu tuh apa sih kalau misalkan kamu nggak melanjutkan kuliah kamu ini? Saya tuh sedih sih kak, karena saya tuh pengen banget punya pendidikan yang lebih tinggi dan juga bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik di masa depan nanti kak. Jadi berarti di satu sisi itu kamu masih ngerasa takut kalau misalkan dengan kamu berkuliah, kamu ngerasa beban di diri kamu itu lebih bertambah lagi ya. Di satu sisi kamu ngerasa sedih kalau harus mengkubur mimpi kamu buat kuliah itu ya. Iya kak, betul sekali. Nah, kalau gitu aku pengen tahu nih dari sudut pandang kamu, seberapa penting sih sebenarnya pendidikan buat kamu tuh? Kalau dari sudut pandang saya kak, sebenarnya penting banget ya kak, karena untuk mengembangkan diri saya nanti dan juga bisa membuka peluang kerja yang lebih tinggi lagi nanti ketika di masa depan. Oh iya, saya setuju dengan pernyataan kamu itu, dan saya juga melihat sebenarnya di diri kamu itu ada keinginan terbesar buat terus berkembang ya. Benar kak, saya ingin sekali mengembangkan diri saya.
Oke Andi, kita kan udah ngobrol lumayan lama juga nih. Kira-kira ada gak sih pikiran yang sebelumnya kamu gak pernah terpikirkan, tapi tiba-tiba setelah kita ngobrol panjang lebar, kamu menyadari sesuatu tentang permasalahan kamu ini dan situasi kamu ini saat ini? Ada sih kayak yang buat saya menyadari satu hal. Sebenarnya tuh saya tuh bukan tidak mau kuliah, cuman saya ragu karena takut nanti saya tuh nggak bisa ngebagi waktu antara pekerjaan dan kuliah saya nanti. Iya, itu sebenarnya yang saya dapetin dari cerita kamu dari tadi sih. Berarti sebenarnya itu keinginan kamu buat kuliah itu cukup besar ya. Tapi kamu masih takut karena kamu nggak bisa membagi waktu kamu itu. Betul Kak. Oke, kalau gitu kira-kira kamu pernah gak sih mencari tahu mencari alternatif lain gitu? Mungkin ada satu kampus yang bisa buat sambil bekerja yang gak bakal mengganggu pekerjaan kamu gitu. Kira-kira kamu pernah cari info-info gitu gak? Saya pernah sih Kak, dan saya sudah menemukan universitas tersebut yang bisa fleksibel nantinya untuk pekerja saya nanti. Oh, kalau gitu dari pencarian kamu ini kamu nemuin apa? Ada universitas atau bagaimana? Saya menemukan universitas terbuka yang mana universitas tersebut sangat fleksibel untuk jadwal pekerjaan saya Kak. Nah, kan kamu udah mencari tahu nih ternyata ada universitas terbuka atau UT ya. Nah, dari penemuan kamu itu, kan kamu udah tahu nih ada UT yang bisa lebih fleksibel gitu. Nah, gimana perasaan kamu? Saya sangat-sangat senang sih kayak karena begitu saya menemukan informasi tersebut, saya ingin mencoba yaitu mendaftar di universitas tersebut Kak. Tapi dengan waktu fleksibel yang dijanjikan oleh UT itu, apakah kamu cukup yakin kamu bisa mengatur waktunya dengan pekerjaan kamu? Sangat Kak, sangat yakin. Oke, berdasarkan informasi yang kamu dapat, berarti dengan adanya UT bisa menjadi salah satu opsi kamu buat tetap bekerja sekaligus kuliah ya? Iya Kak, benar. Oke, baik Andi. Setelah kita mendapatkan satu opsi nih, ternyata ada kan kuliah yang bisa sambil bekerja, yaitu UT ya, Universitas Terbuka. Nah, dari adanya opsi tersebut, kira-kira keputusan apa yang bakalan Andi ambil setelah ini? Saya akan tetap bekerja sambil kuliah sih Kak. Oke, kalau gitu saya ingin lebih meyakinkan kamu lagi nih, kenapa kamu lebih memilih kuliah sambil bekerja? Karena sebenarnya Kak, saya tuh nggak mau kehilangan kesempatan untuk berpendidikan ya Kak, dan juga saya juga nggak mau kehilangan pekerjaan saya karena saya masih membutuhkan itu. Oke, kalau gitu setelah sesi konseling ini kamu bakal ngelakuin apa nih Andi? Saya bakal mencoba sih Kak mendaftar di universitas terbuka itu, dan saya bakal membagi antara jadwal kuliah saya dan waktu pekerjaan saya. Oke, berarti Andi udah cukup yakin ya dengan keputusan Andi yang akan melanjutkan kuliah di UT dan berkomitmen juga tidak akan mengganggu pekerjaan Andi ke depannya. Iya Kak, saya yakin. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, baik Andi, berarti kita udah cukup tahu nih ternyata ada kampus yang fleksibel buat pekerja seperti kamu ya. Kalau gitu
kira-kira ada gak ya, yang pengen Andi sampaikan lagi atau keluh kesah Andi yang belum tersampaikan? Untuk saat ini cukup sih Kak, itu aja. Oke, kalau gitu berarti udah cukup ya sesi konseling hari ini. Ya Kak, cukup. Oke, sebelum kita penutupan di sesi ini, mungkin saya bakal merangkum sedikit tentang pembicaraan kita hari ini ya. Jadi pada awalnya itu Andi datang ke sini karena sebelumnya Andi merasa bingung untuk melanjutkan pekerjaan Andi, fokus bekerja atau tetap melanjutkan pendidikan Andi. Tapi setelah kita ngobrol panjang lebar, ternyata kita menemukan satu kampus yang ternyata bisa fleksibel buat kerja seperti Andi, yaitu Universitas Terbuka. Tapi keputusan dari sesi konseling hari ini, Andi bakalan tetap melanjutkan kuliah, ingin mencoba di UT sambil bekerja, serta menyusun jadwal-jadwal yang akan mempermudah Andi ke depannya antara pekerjaan dan kuliah Andi. Saya merasa keputusan yang saya ambil ini sangat sesuai Kak. Oke, kira-kira gimana perasaan Andi setelah melakukan konseling hari ini? Saya merasa lebih tenang, lebih yakin, dan tidak merasa bingung seperti sebelumnya Kak. Oke, alhamdulillah. Berarti bisa dibilang sesi konseling hari ini cukup berhasil ya Andi ya. Semoga keputusan yang kamu ambil di sesi ini bisa kamu jalankan dengan sepenuh hati, bisa terrealisasikan ke depannya. Dan semoga kamu bisa lebih yakin terhadap kemampuan kamu dan bisa lebih mengatur jadwal-jadwal kamu ke depannya ya. Baik Kak, makasih Kak Nasya untuk hari ini karena saya sudah menemukan keputusan untuk kedepannya. Ya, sama-sama ya Andi ya. Kalau kedepannya kamu ada yang ingin ceritakan lagi atau pengen berbagi cerita apapun ke saya, boleh silakan hubungi saya kembali ya. Baik Kak Nasya. Oke, kalau gitu hati-hati di jalan ya.